Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semua sehat ya, dan di tengah hari-hari yang penuh barokah ini di bulan suci Ramadan ya, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah terpanggil ya oleh Kementerian Agama untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2025 ini. Mungkin ini juga adalah panggilan yang Bapak Ibu tunggu-tunggu ya, selain panggilan ke Baitullah ya. Nah, jadi saya kira ini sesuatu yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu dalam PPG transformatif ini sesuatu yang baru gitu ya. Maka kami di sini dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta seperti biasa kami memberikan layanan dan menyambut Bapak Ibu sekalian di LPTK UIN Jakarta untuk membantu Bapak Ibu dalam memberikan pengetahuan awal terkait dengan pelaksanaan PPG transformatif khususnya di tahun 2025 ini. Baik, sudah bersama kita semua ya Bapak Kaprodi PPG kita. Ini Bapak Ibu perlu ketahui beliau adalah Kaprodi yang paling keren di FETK ya. Ya, Pak Kaprodi. Assalamualaikum Pak Kaprodi. Waalaikumsalam, Pak Ridwan keren juga. Alhamdulillah. Dan insya Allah pada kegiatan ini kita akan dengarkan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan PPG transformatif yang akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi kita, Bapak Tanenji SAGMA. Kepada Pak Tanenji, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para mahasiswa PPG, tadi Pak Ridwan bilang bahwa mengapa nomor Kaprodi, Prodi dan tim admin IT diperlukan di save karena gini, di batch yang lalu, batch 2 tahun 2024, tiba-tiba ada oknum pakai nomor lain mengaku sebagai Tanenji Kaprodi PPG. Dan si oknum itu bilang kepada mahasiswa bahwa nilai Anda rendah, maka harus dinaikkan biar lulus. Untuk menaikkan ada biayanya. Nah, untungnya si mahasiswa yang ditelepon itu tahu persis soal saya ya. Jadi ketika itu langsung dimatikan bahwa ini adalah hoax atau hoax ya gitu. Nah itu pentingnya itu di situ ya. Karena di era sekarang ini gampang banget orang tipu menipu orang lain ya gitu. Oke. Para mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 ya, saya akan share tayangan ini nanti setelah selesai nanti saya share di grup. Kita lanjutkan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi pendidik pada jenjang usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Nah, jadi teman-teman sebagai guru, ini di era sekarang ini disejajarkan keprofesionalismenya dengan profesi-profesi yang lainnya. Maka kemudian harus melewati pendidikan profesi, nah yang bernama PPG. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Nah, teman-teman nanti setelah melewati semua ini, pendalaman materi secara mandiri, katakanlah lulusnya itu kan minimal 75 ya, baru bisa ikut UKIN sama UP. Setelah pendalaman materi lulus, UKIN lulus, UP lulus, kemudian nanti dibuatkan sertifikat pendidik profesional yang ditandatangani oleh dekan sama rektor. Maka untuk sampai mendapatkan sertifikat pendidik profesional, teman-teman harus serius ya. Karena Kementerian Agama sudah berupaya, berusaha sedemikian rupa sehingga bagaimana caranya guru-guru yang tersisa ini bisa tersertifikasi semuanya gitu kan dalam 2 tahun ini. Oke. Pendidikan profesi guru adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon guru atau
guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi teman-teman di KKNI nanti ada slide-nya tersendiri ya, bahwa pendidikan profesi ini levelnya 7, di atas S1 itu 6, di bawah S2 itu 8, S3 itu 9 gitu. Kemudian lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada usia dini, formal, pendidikan dasar, menengah. Kami UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini termasuk LPTK ya, yang diberikan wewenang, yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan pendidikan profesi guru. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang di layar ini. Ini adalah gedung PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan 9 lantai yang berlokasi di Bojong Sari, Kota Depok ya. Jadi teman-teman adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, jenjang profesi. Jadi nanti setelah teman-teman semuanya itu menjadi lulus PPG, maka teman-teman disebut sebagai alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jenjang profesi. Nah, PPG kami ini punya visi keilmuannya, mengembangkan kompetensi guru yang unggul, kompetitif, profesional dengan mengintegrasikan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Nah, visi keilmuan ini disesuaikan dengan visi fakultas juga visi universitas. Nah, ini yang tadi saya ceritakannya, level KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia PPG. Nah, jadi ini ada jenjang-jenjang nih, dari 1 sampai 9. Nah, PPG ini ada di level 7 gitu ya. Maka teman-teman jangan menyepelekan PPG ini. PPG ini beda dengan pelatihan biasa ya. Kalau pelatihan biasa ini tidak diakui jenjang kependidikan pada level KKNI. Oke. Berikutnya lagi, capaian pembelajaran prodi PPG ya. Pertama, mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik dan calon pendidik madrasah dan PAI yang mempesona, menarik. Coba bayangkan, mempesona, menarik. Teman-teman nih ya, wajah kita ini dari sononya seperti ini, kita nggak boleh ngeluh. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya wajah ini mempesona dan menarik. Maka salah satunya adalah kompetensi sosial ya. Kita harus full senyum ketika mengajar. Kita ramah, ya. Kita harus meningkatkan keterampilan acting kita. Anda sebagai manusia punya sesuatu yang manusiawi lah, katakanlah punya masalah, katakanlah punya problematika yang ada di keluarga maupun di masyarakat. Nah, tolong masalah-masalah yang tadi itu ditaruh di pintu gerbang. Paling lambat itu di depan pintu kelas. Jadi selebihnya kita acting, kita harus bahagia karena murid kita ini tidak punya kewajiban untuk mendengarkan keluh kesah Anda ya. Murid kita ini tidak punya kewajiban untuk dimarahi oleh Anda. Maka dari itu kita harus punya acting agar kita mempesona dan menarik. Yang dilandasi sikap cinta tanah air. Kalau ada mahasiswa PPG LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta anti pemerintah, anti NKRI, keluar sekarang juga. Karena apa? Kita sebagai umat Islam ini nggak usah dibenturkan antara keislaman kita dan keindonesiaan kita. Kalau Indonesia ini tidak dicintai oleh gurunya, guru PAI-nya, guru madrasah, siapa yang mau mencintai? Jadi tolong benih-benih terorisme, benih-benih radikalisme yang ada pada diri Anda kalau toh ada, tolong hilangkan. Jadi kita bisa menjadi muslim sejati sekaligus menjadi warga negara Indonesia yang baik gitu. Ini penting ya, karena beberapa penelitian terakhir kan disinyalir banyak teman-teman guru yang memang sifat kepribadiannya adalah dia radikal, kemudian dia tidak mencintai negaranya, bahwa pejabat pemerintah itu ada yang salah, ada yang keliru, ada yang berbuat tidak sesuai, itu katakanlah bukan menyurutkan kecintaan kita pada negeri ini gitu. Toh pejabat-pejabat yang ngawur juga kan kena
mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Jadi jangan kemudian gara-gara oknum-oknum tertentu kemudian kita menyurutkan cinta tanah air kita kepada negara ini. Oke, berwibawa tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, berkeberanian tawasud ya, tawazun, tasamuh, samapta serta dengan jiwa keikhlasan, sepenuh hatian dan kemurah hatian dalam proses pembelajaran. Jadi sekali lagi, tolong nanti ketika mengajar pastikan ini menjadi landasannya. Yang kedua, menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar yang berkategori advance material secara bermakna terkait dengan materi bidang Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, guru PAI, bahasa Arab, guru kelas MI, guru kelas RA. Yang dapat menjelaskan aspek apa dalam hal ini konten, mengapa, filosofi dan bagaimana penerapannya dan untuk apa kebermanaan dan kebermanfaatannya. Kalau dalam bahasa filsafat ini aksiologi ya, dalam kehidupan sehari-hari. Artinya begini, di 4 kompetensi ini kan ada kompetensi profesional ya, menguasai materi. Tolong, kalau memang ada materi-materi yang kita lupa atau kita nggak paham, kita belajar lagi lah, belajar ulang. Mungkin bertanya pada temannya, bertanya pada guru, pada buku, atau bertanya kepada para expertnya, para ahli ya, para kiai atau ustadz yang mumpuni. Kemudian mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran pada kategori berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki secara didik, mencakup pengetahuan, keterampilan secara utuh, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah yang K ini 4C ya, 4 keterampilan abad 21 ya, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Yang berorientasi pada kebutuhan masa depan, adaptif, dan fleksibel. Nah di sini ada berpikir tingkat tinggi atau HOT ya, higher order thinking skill. Contoh apa pertanyaan yang hot, katakanlah gini. Jakarta adalah ibu kota Indonesia sejak awal kemerdekaan. Kalau dijadikan pertanyaan yang lots, sebutkan ibu kota Indonesia sejak awal kemerdekaannya. Ini kalau di taksonomi belum itu C1 atau memorizing ya, ingatan. Nah, kita berharap ya, Anda sebagai mahasiswa BG ini dan juga membawa para muridnya berpikir tingkat tinggi. Maka pertanyaan ini diganti. Mengapa Jakarta dipilih menjadi ibu kota Indonesia sejak awal kemerdekaannya? Nah, ini yang disebut sebagai berpikir tingkat tinggi. Kemudian mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi, atau penerapan pendekatan teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge atau TPACK ya, dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran. Nanti tolong diuji kinerja. Uji kinerja itu Anda nanti mengupload portofolio, kemudian mengupload video pembelajarannya, praktek mengajar di sekolah masing-masing, kemudian di-shooting gitu ya, kemudian diedit menjadi sekitar 20-30 menit. Nah, tolong nanti pastikan ketika mengajar tergambarkan Anda menguasai teknologi, menggunakan proyektor, menggunakan laptop gitu ya, menggunakan aplikasi-aplikasi juga gitu kan, juga menggunakan metode active learning gitu kan. Nanti beberapa rangkuman dari active learning nanti saya share di grupnya. Dipelajari secara mandiri. Oke, berikutnya lagi, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, bermakna, dan inspiratif dengan menerapkan teknologi informasi, komunikasi, serta literasi baru. Literasi digital, big data, dan humanis, serta membangun sikap, dalam hal ini karakter Islam, rahmatan lil alamin, dan berkepribadian Muslim Indonesia yang tawasud, tawazum, tasamuh, ya. Pengetahuan dan keterampilan strategik dalam mengamalkan, memecahkan masalah keagamaan secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, komunikatif, melalui ragam model pembelajaran dan sumber pembelajaran yang valid dan didukung hasil penelitian. Nanti tolong ketika membuat modul ajar itu pastikan ada lampiran materinya gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar urutan-urutan yang ada gitu kan, tapi juga harus dilampirkan materinya. Dan materinya juga diambil dari hasil penelitian atau artikel-artikel, karena di situ nanti
kisi-kisi indikator penilaiannya ada seperti itu. Kemudian mampu menilai dan mengevaluasi terkait masukannya, input proses hasil belajar, output yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, peserta didik dengan melakukan asesmen otentik dan asesmen lainnya. Nah, nanti tolong di modul ajar juga ketika membuat penilaian atau evaluasi harus lengkap ya. Harus ada instrumennya segala macam, dan evaluasinya juga tidak hanya knowledge atau kognitif belaka ya, atau pengetahuan, tapi ada penilaian sikap, juga penilaian keterampilan yang berbasis yang non-tes, kayak skala sikap, atau kemudian yang lainnya lah. Yang ketujuh, mampu mengembangkan keprofesian sebagai guru dan calon guru profesional, dan berkebudayaan musim secara berkelanjutan melalui pengembangan diri, penelitian, refleksi diri, pencairan informasi baru, publikasi karya inovasi. Dan ini nanti ditagih di uji kinerja, dalam hal ini adalah portofolio. Jadi tolong nanti teman-teman cari sertifikat yang sudah pernah dilakukan ya, jangan mengada-ngada gitu ya. Pernah ikut seminar, pernah bikin PPK, pernah bikin artikel segala macam, itu dikumpulkan, kemudian nanti diupload pada untuk ujian kinerja yang akan datang. Nah, untuk diperhatikan, tolong manajemen waktu dan jaga kesehatannya. Mengapa ini penting? Di kami berdua ya dengan Bu Dida serta tim admin dan tim akademik, alhamdulillah udah 2 tahun mengawal PPK ini. Dari tahun 2023 itu ada 3 batch, kemudian 2024 2 batch. Nah, mahasiswa itu lucu-lucu gitu kan, dan macam-macam. Nah, tolong manajemen waktu dan jaga kesehatan menjadi penting. Kayak model ada yang mengerjakan tugas sampai larut malam gitu kan. Sementara besoknya ada kewajiban mengajar atau kewajiban lainnya, sehingga apa terjadi kolaps. Ya. Maka dari itu tolong ini diperhatikannya. Memang sepertinya sepele ya, tapi ini penting. Yang pertama laptop nih. Nanti ketika uji pengetahuan, teman-teman ini akan menggunakan laptop juga handphone gitu ya. Nah, laptop ini untuk mengerjakan soal, handphone ini untuk akses Zoom gitu ya. Jadi teman-teman akan diawasi dari jauh oleh para pengawas. Maka dari itu tolong ketika nanti tools-tools kita, laptop di RAM-nya diperbaiki, handphone juga begitu ya. Memori-memori yang penuh dihapus-hapusin gitu kan. Terus kepada teman-teman yang tinggal di daerah-daerah yang jauh dari akses internet, nanti juga tolong diperhatikan ya, cari akses internet yang cepat gitu, agar tidak terjadi masalah saat UP. Termasuk listrik. Batch yang lalu itu ada mahasiswa di Kepulauan Riau ya, Kepulauan Anambas, itu listrik hanya nyala itu siang hari saja gitu kan. Maka dari itu dia harus bekerja untuk memanfaatkan waktu sedemikian rupa lah. Oke. Membagi waktu dengan baik, sabar, fokus, dan tawakal. Nah ini penting nih. Tadi mahasiswa banyak nanya ketika mau pembukaannya, Pak, YouTube-nya masih nggak ada suaranya. Ya sabar gitu ya. Jadi dari sini aja Anda belum sabar nih. Ya tolong kita belajar bersabar lah ya. Selalu membaca dan menyimak informasi di grup ya, baik grup PA maupun Telegram. Nah ini masih ada yang banyak yang japri dan dia belum baca grup. Gitu. Tadi ada yang bilang, Pak, ada teman yang terjebak di link Zoom yang lama. Gitu. Ya saya bilang, ya dia salah sendiri nggak baca grup. Kan udah dikatakan bahwa ini link yang baru, kapasitas 1000. Kalau yang tidak bisa ikut link Zoom nggak apa-apa, melalui live streaming di YouTube kan begitu ya. Kemudian yang keenam, saling membantu menjawab. Jadi tolong kalau nanti ada yang belum paham ya, terus kemudian kami belum cek, mungkin teman yang sudah paham bisa saling membantu. Oke. Sebaran mata kuliah PPG dalam jabatan. Nah, teman-teman, sebenarnya pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Tinggi itu udah care banget sama kita semua ya, terutama Anda lah ya sebagai guru. Kenapa care?
PPG ini, pendidikan profesi guru ini sebenarnya itu SKS-nya itu 36. Nah, sementara nih, kuliah Anda ini yang sebentar ini cuma 9 SKS. Nah, kemudian yang 27 ngapain aja? Nah, yang 27 ini adalah RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi, pengalaman teman-teman sebagai guru itu dihargai sejumlah 27 SKS. Maka dari itu tolong ya, dokumen-dokumen RPL itu harus lengkap gitu loh ya, agar 27 SKS ini terlampaui gitu. Karena kalau mama RPL-nya sedikit, rendah atau tidak diisi, maka berarti kan cuma dapat 9 SKS, 27 SKS nggak dapat. Berarti teman-teman nggak bisa lulus gitu. Maka dari itu tolong ini diperhatikan ya. Ini udah pemerintah kita udah baik banget ini. 27 SKS mestinya kan kalau dikuliahkan coba berapa lama itu. Nah, ini hanya melalui RPL. Nah, ini lapor diri. Nah, lapor diri ini kan udah dilakukan ya. Jadi nanti teman-teman kalau nanti ada masalah dengan lapor diri bisa dikomunikasikan lebih lanjutnya. Dan yang jelas RPL ini tidak main-main, karena kalau teman-teman RPL-nya rendah, maka kemudian tidak ada nilai dari 27 SKS. Kayak foto, ini kan foto ada ketentuannya, ya ikuti aja nggak usah banyak nanya gitu. Pas foto terbaru 3x4 sebanyak 1, dengan ketentuan memakai kemeja jas berwarna gelap dan background merah bagi laki-laki. Kemudian gitu ya. Jadi tolong nanti ini menjadi perhatian. Oke, berikutnya. Nah, ini berkas rekognisi pembelajaran lampaunya. RPL merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran guru dan dikonversi dalam bentuk nilai yang diperoleh dihasilkan sebelum ditetapkan sebagai masa PPG. Jadi ini ada step 1 sampai step 5. Yang pertama, dokumen SK, surat keputusan mengajar sebagai guru dari atasan langsung, baik ketua yayasan atau kepala sekolah atau madrasah. Maksimal 6 tahun terakhir. Artinya begini, 6 tahun ke belakang, teman-teman semua SK itu dikumpulkan. Gitu ya. Kalau nggak ada gimana? Ya udah yang ada aja. Kalau emang nggak memenuhi syarat 27 SKS ya berarti memang Anda tidak layak mendapatkan sertifikat pendidik gitu ya. Jadi tolong dokumen-dokumen yang ada disiapkan ya. Kemudian step 2, dokumen perangkat pembelajaran yang pernah dibuat terdiri dari Prota, Promes, RPP, modul ajar. Nah, kalau yang kurikulum lama ya pakainya RPP. Nah, yang sudah kurmer ya berarti modul ajar gitu ya. Oke, step 3, dokumen pengembangan kompetensi keprofesional yang pernah diikuti terdiri dari sertifikat, piagam penghargaan, surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah dari KKG, MGMP, atau forum sejenis. Ya. Kemudian step keempat, dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah atau kepala TU tentang keaktifan guru dalam manajerial di kelas. Step kelima, dokumen inovasi pembelajaran yang pernah dibuat sendiri dibuktikan dengan salah satu dari dokumen berikut. Ya, kita lanjutkan. Nah, proses pembelajaran. Yang pertama, orientasi. Hari ini teman-teman kita melaksanakan orientasi akademiknya. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos lapor diri, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada tentang desain pembelajaran, sistem pendampingan, dan mekanisme penilaian. Nanti setelah sesi saya, nanti ada sesinya Pak Ajib yang menjelaskan tentang LMS. Ya. Jadi nanti sekarang ini tidak ada pertanyaan LMS, nanti karena ada sesinya tersendiri. Kemudian yang kedua, belajar mandiri modul profesional 3 SKS. Mahasiswa belajar tentang bidang keahlian profesional yang berkaitan dengan advanced materials. Jadi tolong nih, minat bacanya dinaikkan lagi ya sekarang. Kalau kemarin-kemarin hobinya scroll medsos, sekarang scroll modul gitu ya, dipentelengin kata orang kampung saya ini ya. Karena teman-teman diharapkan kemandiriannya dalam proses belajar. Kemudian yang ketiga, belajar mandiri modul pedagogiknya. Mahasiswa belajar tentang landasan kependidikan. Nah, nanti si modul ini dibolak-balik, dibaca, dipahami. Kalau perlu, teman-teman bisa
yang daerahnya terdekat bisa saling support lah, bikin kelompok-kelompok belajar gitu ya melalui Zoom gitu kan. Kalau yang bisa kopi darat ya monggo, yang ya tidak bisa setidaknya melalui Zoom atau Jimit atau yang lainnya. Oke, belajar mandiri modul pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, ini 3 SKS. Masih belajar tentang pengembangan perangkat pembelajaran dengan pendekatan TPACK dan penilaian berbasis HOT. Kemudian induksi dan tryout. Nah, ini kan udah selesai nih belajarnya nih. Induksi bertujuan untuk pendalaman materi yang relevan dengan kisi-kisi uji kompetensi mahasiswa PPG ya. Sedangkan tryout dilaksanakan dalam rangka uji coba pelaksanaan UKM PPG yang hasilnya dijadikan syarat untuk mengikuti UKM PPG. Jadi teman-teman, nanti kami akan mendesainnya bagaimana teman-teman ini mendapatkan pendalaman materi ya, lagi-lagi melalui online ya, link Zoom sama streaming lah. Teknisnya nanti kita jelaskan juga di share di grup. Nah, ini timeline penyelenggaraan PPG. 46 hari teman-teman ya. Yang pertama, modul profesional 10 sampai 19 Maret 2025. Kemudian modul pedagogik 20 sampai 30 Maret. Nah, bocorannya begini, kalau modul profesional nggak bisa, tapi nanti lebih tepatnya lagi di LMS lah ya. Pokoknya ini harus selesai nih. Modul profesional selesai lulus, modul pedagogik lulus, kemudian perangkat pembelajaran lulus, nah baru kemudian induksi, tryout, uji pengetahuan. Nah kalau batch-batch yang lalu itu UKIN dulu baru uji pengetahuan, tapi kalau khusus batch yang sekarang ini dibaliknya, jadi uji pengetahuan ini ada soal objektif sama subjektif. Soal subjektif ini nanti akan dinilai oleh para penguji UKIN. Nah ini daftar hari liburnya ya. Tentang hari liburnya kok cuma 2 hari doang. Nah kalau teman-teman ngeluh tentang hari libur, saya akan bilang begini. Anda mau libur berapa hari? Berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun? Nanti di akhirat, ya enggak? Saatnya di dunia ini ya terus kita menebarkan kebaikan, bermanfaatan gitu ya. Jangan banyak ngeluh gitu ya. Udah untung teman-teman itu dipanggil PPG gitu kan. Kalau masih mengeluhkan libur asli, fabi ayyi ala rabbikum atukadziban, ya enggak? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Jadi tolong jangan pernah menyesali, mengeluh gitu kan, mencaci maki liburnya cuma sebentar di hari raya Idul Fitri gitu kan. Jadi tolong kalau kemudian nanti ada modul yang katakanlah kelewat gara-gara teman-teman keasikan Idul Fitri, ya sudah, itu nasib teman-temannya. Yang penting kami sebagai prodi sudah mengingatkan gitu ya, bahwa tolong ini diperhatikan dengan baik. Nah, tadi libur di akhirat juga kalau amalan dulunya bagus ya enggak. Tapi kalau amalan jelek di akhirat disiksa, bukan liburan. Oke, teman-teman ya, semangat ya. Kita lanjutkan. Proses belajar mandiri. Mahasiswa wajib menuntaskan belajar sebanyak 8 topik yang harus diselesaikan selama 10 hari. Oke ya. Start. Mengerjakan pretest per topik 1-8. Oke. Membaca modul. Kemudian apa? Melihat video, membaca artikel PPT. Kemudian mengerjakan tugas mandiri dalam bentuk resume. Nah, resume. Jadi teman-teman harus belajar meresum secara mandiri ya, secara serius agar apa? Ada transformasi pengetahuan dari teks modul ke dalam pikiran kita, ke hati kita gitu. Jangan copy paste gitu kan, jangan dikerjakan orang lain gitu. Kalau ini dikerjakan orang lain, teman-teman nggak dapat hasilnya. Nanti giliran UP bingung gitu kan. Padahal UP soal-soalnya dari modul. Jadi tolong nih, tawaran-tawaran dari berbagai oknumnya, saya nyatakan oknumnya, tentang apa jadi joki, pekerjaannya kerjain sendiri. Ya silakan aja, tapi saya jamin Anda tidak bisa mengerjakan UP. Gitu ya. Jadi tolong Anda ikuti prosesnya dengan baik gitu kan ya, agar bisa nanti menjawab UP gitu. Mengerjakan tugas, refleksi pembelajaran, mengerjakan tes akhir modul, kemudian induksi tryout, finish gitu ya. Ini
rangkaian proses belajar mandiri. Uji kompetensi mahasiswa atau UKM PPG. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur seluruh kemampuan baik aspek pedagogik, profesional maupun praktek mengajar. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memantaskan Pak, para mahasiswa layak menyandang predikat sebagai pendidik yang profesional. Jadi kalau tugasnya dikerjakan orang lain nggak pantas, nggak layak. Camkan itu ya. Kalau Anda tugasnya itu dikerjakan orang lain, kemudian pakai joki, Anda nggak pantas dan nggak layak menjadi pendidik yang profesional. Kegiatan ini laksana selama 12 hari, yaitu 1 hari untuk uji pengetahuan dan 11 hari untuk ukit. Oke ya. Jadi uji pengetahuan merupakan uji tertulis berbasis komputer berkaitan dengan penguasaan pengetahuan untuk memenuhi capaian belajaran. Dan ini nanti berbasis domisili. Jadi Anda tinggal di mana, tesnya ya di mana gitu. Tapi tidak boleh dalam satu ruangan ada 2 orang. Ya. Jadi satu ruangan ini Anda benar-benar sendiri. Kemudian uji kinerja. Uji kinerja merupakan penilaian dalam hal perangkat pembelajaran dan praktik pembelajaran serta portofolio ya. Portofolio yang tadi saya jelaskan. Jadi Anda punya karya apa? PTK, artikel, jurnal, seminar, sebagai ketua RT, sebagai panitia, sebagai apa? Bukti-buktinya dikumpulkan. Sedangkan uji pengetahuan merupakan kaitan dengan dokumen portofolio yang terdiri dari 6 komponen ya. Penelitian, publikasi, refleksi diri, mencari informasi baru, mengembangkan karya inovasi, memiliki prestasi hasil kompetensi, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Oke. Liku-liku sebelum lapor diri. Nah, banyak lah ya. Pokoknya awal-awal kemarin-kemarin ini handphone saya, handphone Bu Sekprodi, handphone Pak Haji, handphone Bu Aini, handphone Pak Ayib. Banyak banget chatan. Nah, ini aja banyak banget nih. Assalamualaikum Pak dan lain-lain. Nah, pokoknya ada yang diabaikan, ada yang dijawab karena itu tadi ya. Bayangkan 2.869 orang. Kalau kemudian ngechat ke saya dalam bersamaan, Anda bisa bayangkan kayak apa. Handphone saya kayaknya pecah kali ya. Nah, seperti itu ya. Jadi mohon memaklumi, mohon juga saling menjawab lah sehingga tidak kredit seperti itu. Oke. Nah, tolong teman-teman pastikan ikut grup resmi dari LPTK UIN Syarifudin Jakarta. Nah, grup resmi ini yang nge-share hanya kami aja. Saya, Pak Tanenji Kaprodi, Budida Sekprodi, kemudian ada admin IT Pak Haji Payumi, kemudian ada admin akademik Pak Ayib dan Bu Aini. Di luar kami yang nge-share itu saya pastikan bukan grup resmi. Mengapa ini penting? Karena di batch yang lalu ada mahasiswa lapor, Pak, kok grupnya ada 2? Wah, saya bilang pasti ini ada oknum nih. Jadi ternyata apa? Oknum itu masuk ke grup resmi kami. Nah, si oknum ini kan tahu akhirnya karena kami memperkenalkan diri. Oh, nah, kemudian dia bikin grup sendiri gitu kan. Dan mereka lagi-lagi apa? Menawarkan jasa dan ujung-ujungnya uang. Nah, sementara dia siapa? Emang dia yang apa menjamin kelulusan kan? Enggak. Oke ya, kita lanjutkan. Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Panitia Nasional PPG Kementerian Agama, pimpinan LPTK ini dekan, wakil dekan, gitu ya, Kaprodi, Sekprodi, kemudian ada tim admin dan akademik, panitia uji pengetahuan, pengawas dan lain-lain yang menjanjikan kelulusan PPG dengan mentransfer sebuah uang. Ya, pastikan teman-teman tidak terjebak penipuan, tidak menjadi korban penipuan. Karena penyelenggaraan PPG ini teman-teman itu dibiayai oleh negara ya. Ada yang APBN, ada yang APBD. Oke. Jadi tidak ada iuran apapun ya selama pelaksanaan PPG. Kalau Anda berkelompok iuran untuk ngopi-ngopi antar Anda silakan ya, itu di luar tanggung jawab kami. Tapi yang jelas tidak ada biaya ya, kecuali dari pemerintah tadi, APBN sama APBD. Demikian, terima kasih dari saya. Mungkin nanti ada diperlukan dialog atau tanya jawab, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.